NIM 1916030036, Prodi Manajemen Bisnis Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Manajemen Operasional 2, yaitu tentang desain jasa. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Desain jasa. Kali ini saya akan membahas tentang jasa pariwisata. Proses desain atau perancangan sistem penyampaian jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Dari tujuan itu baru diidentifikasikan dan dianalisis semua alternatif yang dapat digunakan mewujudkannya. Kemudian dilakukan seleksi dan pemilihan alternatif yang paling sesuai. Menampilkan desain yang indah mengenai sebuah tempat pariwisata akan membuat orang tertarik dan membayangkan apa yang nantinya akan mereka lihat saat mereka bepergian. Sebuah pulau yang indah tak terkenal sebelumnya dengan strategi branding yang tepat serta desain menarik akan membuatnya menjadi daerah tujuan wisata para turis. Ini tentu amat menguntungkan dalam industri pariwisata. Desain dan branding yang kreatif untuk industri pariwisata mendorong keinginan orang untuk melakukan sebuah perjalanan ke tempat wisata tertentu. Branding pariwisata yang sukses dan desain menarik membuat sebuah tempat wisata terkenal di masyarakat. Desain yang bagus dan menarik pada pamflet, brosur, serta fotografi akan menunjang kesuksesan industri pariwisata. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desain jasa. Yang pertama, kontak pelanggan. Seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan, bagaimana sifat kontak tersebut. Yang kedua, bauran jasa atau mixed service. Jenis jasa apa yang disediakan dalam segi keluasan dan panjang. Yang ketiga yaitu lokasi konsumsi jasa. Apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa? Yang keempat yaitu desain fasilitas dan aksesoris jasa. Bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna, perabot, dan sebagainya. Apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan karyawan, kendaraan, dan komunikasi non-personal. Yang kelima yaitu teknologi. Bagaimana keseimbangan antara teknologi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pekerjaan karyawan dan pemanfaatan jasa oleh pelanggan. Yang keenam yaitu karyawan. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan? Berapa rasio antara karyawan tetap dan paruh waktu? Berapa rasio antara karyawan back office dan front office? Berapa jumlah penyedia yang dibutuhkan untuk mengawasi para karyawan front office? Keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya? Seberapa jauh para karyawan perlu bersikap fleksibel? Yang ketujuh yaitu struktur organisasi. Berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan? Bagaimana mengkoordinasikan fungsi-fungsi keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran? Yang kedelapan yaitu informasi. 9. Manajemen permintaan dan penawaran. 10. Prosedur. Yang ke-11 yaitu bagaimana pengendaliannya. Selanjutnya yaitu desain sistem penyampaian jasa pariwisata. Proses desain atau perancangan sistem penyampaian jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Dari tujuan itu baru diidentifikasikan dan dianalisis semua alternatif yang dapat digunakan untuk mewujudkannya. Selanjutnya yaitu pemasok layanan wisatawan. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu harga, ketiga distribusi, yang keempat yaitu promosi. Selanjutnya yaitu permintaan untuk akomodasi. Yang pertama transportasi, layanan pariwisata, makanan, pencarian, hiburan, kegiatan, layanan lain, dan perbankan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu cara menjadi tour guide profesional yang harus dipahami. Yang pertama yaitu tentukan wilayah kerja. Target ini memiliki spesialisasi atau lisensi pada suatu wilayah kerja yang terbatas pada geografis tertentu saja. Yang kedua, ikuti pendidikan pariwisata. Menjadi seorang tour guide harus mengikuti pendidikan terkait kepariwisataan untuk mendukung profesinya tersebut. Yang ketiga, pelajari secara detail suatu destinasi wisata.
Selama proses pendidikan kepariwisataan, penting bagi Anda untuk mempelajari secara mendalam segala sesuatu yang terkait destinasi wilayah kerja. Jangan sampai Anda tidak bisa menjawab berenungan pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Penting untuk menguasai bahasa daerah dari suatu destinasi wisata tersebut. Yang keempat yaitu ikuti program escorting. Escorting merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut praktik kerja lapangan di bidang pariwisata. Escorting meliputi 3 tahap. Yang pertama, hanya diizinkan untuk melihat seorang tour guide profesional memandu suatu kelompok wisatawan. Selanjutnya, kita diberikan kesempatan memandu sebagian kegiatan wisata. Jika telah dianggap mampu, maka diizinkan memandu wisatawan secara mandiri. Yang kelima, dapatkan lisensi sebagai tour guide. Setelah lulus dari pendidikan, selanjutnya adalah mencari lisensi sebagai tour guide pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang sedang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip segmentasi. Yang pertama, benefit segmentation. Pengelompokan pariwisatawan berdasarkan manfaat yang diprioritaskan berdasar saat berwisata. Keuntungan yang dimaksud adalah menjaga kesehatan, bersenang-senang, dan kebebasan, petualangan dan tantangan, pendidikan, menikmati sinar matahari, mendapat kenalan baru, dan menemukan sesuatu hal yang baru. Yang kedua yaitu demographic segmentation. Pengelompokan ini didasarkan pada beberapa subvariabel seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan wisatawan. Yang ketiga, geographic segmentation. Variabel ini mengelompokkan wisatawan berdasarkan tempat tinggal, baik negara maupun daerah. Yang keempat, psychographic segmentation. Pengelompokan berdasarkan pada karakteristik yang terdapat dalam diri setiap individu, seperti motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan sikap. Yang kelima yaitu multi-level segmentation. Pengelompokan yang berdasarkan gabungan beberapa kriteria di atas, misalnya geodemografi. Selanjutnya yaitu target market. Setelah industri pariwisata mengidentifikasi peluang segmen pasar, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen dan memutuskan berapa banyak dan yang mana yang akan menjadi target pasar. Selanjutnya, mengevaluasi segmen pasar. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi segmen pasar. Yang A, daya tarik segmen secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Industri pariwisata harus menanyakan apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik secara umum membuat wisatawan untuk berkunjung, seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan lain sebagainya. Yang kedua, industri pariwisata. Industri pariwisata harus mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.